Welcome to Furman Penipahan Channel. Oke, mari kita lanjutkan. Pidato Rocky Gerung masih tentang hierarki di kampus. Bagaimana metafor tentang pohon dan akar dari Rocky Gerung. Banget. Jadi si mahasiswa itu lebih pintar karena dia membaca current issues, teori terakhir di dalam ilmu fisika. Tetapi dia nggak berani untuk angkat tangan, interupsi, mengatakan, Bapak Profesor, kuliah Bapak itu ketinggalan 10 tahun. Dia nggak berani ucapin itu. Karena ada feodalisme. Seolah-olah mahasiswa adalah orang paling bodoh dan profesor adalah orang paling pintar. Padahal sering terbalik, profesor bisa jadi orang paling dungu. Misalnya kalau dia dukung kekuasaan kan dungu. Iya, masih merempet tentang politik ya. Tapi ini penting sekali konsep ini, ya harus dipahami oleh banyak orang ya. Karena memang kenapa kita memiliki paradigma atau nalar berpikir yang sedemikian buruk tadi yang disampaikan oleh Rocky Gerung gitu kan. Kita menganggap bahwa profesor itu adalah orang yang paling hebat, paling pintar. Padahal bisa kapan saja dia menjadi dungu, jadi bodoh gitu. Kalau tidak mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan. Artinya tidak ada orang pintar dan bodoh. Profesor itu justru hanya status yang membebankan setiap orang sebenarnya. Kan gitu. Jadi selagi kita menjadi pelajar dan profesor juga mesti pelajar kan. Tidak ada yang mapan di dalam ilmu pengetahuan karena ilmu itu terus maju. Sebagaimana tadi di sesi pertama Rocky Gerung menyebutkan setiap 8 jam ada tesis baru. Ada tesis baru tentang ilmu pengetahuan gitu. Jadi kalau profesor ketinggalan tentang informasi dia akan dungu gitu. Jadi hierarki ini yang terus melekat kepada kita. Kenapa? Karena itu adalah tradisi di dalam kampus kita yang harus kita perbaiki. Kita lanjut ya. Karena profesor, tugas profesor adalah melawan dalil supaya ada dialektika. Melawan dalil. Sama seperti tugas mahasiswa adalah membantah dalil profesor supaya ada dialektika. Oke. Itu dasarnya. Jadi kalau mahasiswa mengangguk-ngangguk di depan profesor, Itu mahasiswa dungu. menyodorkan diri untuk jadi budak si profesor. Oh. Harusnya saudara menggeleng. Salah, bodoh, tolong. Supaya profesor tanya kenapa kamu menggeleng? Karena saya punya pikiran lain, Pak Profesor. Silahkan ucapkan. Lalu ada debat di ruang kelas. Dengan cara itu ilmu pengetahuan dimajukan. Ilmu pengetahuan maju kalau ada dialektika, ada debat, ada konfrontasi argumen di dalam kelas. Itu baru orang yang berpikir. Jadi bedakan ya antara menggeleng dan pelangak-pelongok. Beda. Oke, ya jelas beda ya. Menggeleng karena tidak setuju dengan menggeleng pelangak-pelongok ya. Iya beda. Ini politis lagi ya Rocky Gerung. Tapi bagaimanapun Rocky Gerung itu serius menyampaikan konsep ini dan konsep ini sangat bagus sekali gitu. Membangun kepercayaan akademik kita bahwa di kelas itu tempat pikiran gitu. Bahwa sopan santun itu hanyalah bahasa tubuh ya. Tapi pikiran itu tidak boleh sopan gitu. Karena apabila tidak ada yang tidak sesuai dengan logika, maka kita harus sampaikan supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Nah, itu pentingnya itu. Sementara sopan santun sebagai bahasa tubuh itu memang untuk memanipulasi gitu supaya orang menganggap kita menghargai orang lain atau orang lain tidak tersinggung dengan sikap kita, maka kita membuat bahasa tubuh yang sesuai dengan tradisi gitu. Ini kita lanjutkan. Menggeleng pertanda Anda berupaya untuk mengeluarkan pikiran.
Menggeleng itu pertanda Anda berupaya mengeluarkan pikiran alternatif, bahkan pikiran yang bertentangan. Menggeleng, tidak. Ini angisasi namanya. Yes. Pelangak-pelongo artinya tidak punya pikiran. Jadi beda antara menggeleng dan pelangak-pelongo. Nah, kita ada di situ, di dalam upaya untuk memastikan bahwa hierarki tidak boleh terjadi di dalam kampus. Pikiran tidak boleh bekerja dalam hierarki. Lalu, kenapa misalnya dosen takut pada dekan takut pada rektor? Karena ada hierarki birokrasi. Sama-sama ASN, dia pangkatnya A4B, yang ini pangkatnya 2D. Padahal itu pangkat administrasi, bukan pangkat pengetahuan. Apa orang yang 4B dalilnya juga 4B? Itu yang dimaksud dengan kritisisme di dalam kampus itu. Saya balik tadi pada asal usul dari akar institut. Saya kasih keterangan aja karena mungkin belum ada yang nulis tentang asal usul akar institut. Saya sok tahu aja. Asbabun nuzul dari akar institut. Asbabun nuzul dari akar institut. Tadi saya terangkan bahwa akar berbeda dengan pohon. Pohon itu dalam biologi disebut arborescens. Yang tegak itu arborescens. Yang di bawah itu rhizome. Jadi tumbuhan itu dibagi dua, yang naik ke atas dan yang merambat ke bawah. Pohon hanya disebut pohon kalau dia berakar. Jadi memilih kata akar artinya memilih kekokohan. Sebaliknya, pohon itu hierarkis, akar itu horizontal. Pohon tidak akan ketemu dengan pohon yang lain. Tidak mungkin ada percakapan antar pohon. Yang ada adalah percakapan antar akar. Karena akar akan mencari akar yang lain dari pohon yang lain. Dia bertemu di bawah. Akar itu bertemu. Ya, analogi yang sangat bagus sekali ya. Memang akar itu akan saling ketemu, bahkan saling mencuri air, mencuri makanan gitu ya. Bahkan ada pohon yang di sebelahnya itu akan mati, atau pohon yang sebelahnya bisa kurus kering karena kehabisan air gitu kan, karena akarnya tidak sampai gitu. Begitu, memang akarlah yang menjadi dasar pemikiran gitu, bukan apa yang ditumbuhkan oleh akar itu. Apa yang ditumbuhkan oleh akar itu hanya topeng saja gitu. Karena semakin kuat pohon itu, akarnya pasti sangat kuat gitu. Jadi kita tidak boleh begitu mengagumi apa yang dikeluarkan oleh akar maksud saya. Tapi yang harus kita kagumi dari pohon itu adalah akarnya gitu. Bukan profesornya gitu, tapi akalnya. Apa yang disampaikan oleh profesor, karena profesor itu hanya polesan saja gitu ya. Lanjut, itu menyambungkan yang tadi gitu. Oke, lanjut. Bawah. Pohon itu nggak mungkin bertemu. Jadi memilih konsep akar artinya dua. Pertama, memilih hal yang mendasar dan memungkinkan percakapan. Akar mangga bertemu dengan akar duren, bercakap-cakap mereka di bawah tanah. Itulah kebangsaan. Bukan melihat yang tinggi, yang feodal, tapi melihat yang mengakar. Dan yang mengakar itu yang hilang di dalam kenikmatan kita berwarga negara karena didominasi oleh pohon-pohon tinggi. Wis, ini kalau kita memahami betul maksud Rocky Gerung ini, itu sebenarnya adalah dia mengatakan tadi begini, bahwa akar-akar inilah yang hilang dari bangsa ini. Artinya apa? Kita banyak menjadi pohon yang tidak berakar. Akar kita dasarnya adalah ya identitas kebangsaan, identitas Nusantara, identitas Indonesia. Yang dari dahulu Indonesia ini dibangun oleh para founding parents kita dengan pikiran. Tapi kenapa kita sekarang tidak berpikir? Itu kan kontrasnya begitu. Nah, kita lanjutkan lagi. Pohon Golkar, pohon PDIP, pohon Nasdem.
Jadi diperjelas oleh Rocky Gerung ya, ternyata pohon-pohon itu berbentuk di dalam kumpulan-kumpulan partai. Jadi kumpulan-kumpulan partai inilah pohon-pohon oligarki sebenarnya, pohon-pohon apa namanya istilahnya hierarki. Gitu ya. Nanti oke, itu dulu kita lanjut nanti setelah ini di bagian yang ketiga.